Setelah ini apa? Setelah selesai yang 4 kotak ini, kita masuk ke kotak 3 ini. Kira-kira yang kita kerjakan pertama apa? Kegiatan. Betul Pak Dira. Kegiatan. Misalnya kegiatan utama di dalam pembuatan kopi apa? Ya, mengambil dulu. Pemanenan. Terus setelah pemanenan? Penjemuran. Pengolahan. Ya, pengolahan atau pengolahan semuanya. Ya itu diuraikan di sini. Berarti pemanenan, kemudian pengolahan pasca panen. Pengolahan pasca panennya misalnya dari mulai pengeringan, kemudian apa lagi? Pengeringan, penggilingan, penyortiran, roasting. Roasting itu bahasa Indonesia sangrai, kalau bahasa saya sangrai sih. Enggak, bahasa sini apa? Sangrai juga ya. Tapi bahasa Indonesia disangrai, bukan disangrai ya. Roasting. Udah bagus itu Pak. Udah disangrai, memang benar bahasa Indonesia udah disangrai ya. Cuma digoreng nggak pakai minyak gitu aja. Iya. Jadi keterangannya kan sasarannya gitu Pak. Ya, digoreng nggak pakai minyak, atau sangrai, atau pakai pasir, atau roasting. Ya roasting. Nah, bisa yang apa-apa. Bagusnya bahasa Indonesia sih disangrai aja ya. Nah setelah disangrai, digiling. Setelah digiling, dikemas. Oh diayak dulu ya. Ada grading. Oh mantap. Ada kualitas, beda kualitas. Ya. Oke, setelah itu baru packing, dikemas. Setelah dikemas, udah sampai situ kegiatannya kan. Setelah itu masuknya ke pemasaran. Ya. Oke, kegiatan utama itu ditulis lengkap begitu ya Pak ya. Oke. Nah, kegiatan utama. Setelah kegiatan utama itu sumber daya utama. Sumber daya utama apa? SDM. Kopi kan? Bahan baku. Bahan baku kopi kan? Jelas kopi bahan baku. Bahan baku kopi terpilih. Kopi berarti langsung sumber daya utama itu kopi petik merah organik. Tulis saja kopi yang dipetik merah, kemudian yang dikelola penanamannya secara organik. Ditulis di sini. Terus siapa lagi sumber daya utamanya? Gula merah. Yang membantu ini, yang membantu kegiatan utama. Karyawan benar. Karyawan yang mumpuni, yang sudah terlatih. Misalnya kalau sangrainya nggak ada yang kegosongan, betul nggak? Iyalah. Berarti SDM ya. Di sini tulis sumber daya manusianya yang terlatih. Nah, kemudian apa lagi sumber dayanya? Alat mesin ya, mesin produksi, mesin penggiling sama mesin penggiling buku untuk jadi buku ya. Oke, sama mesin pengemasan. Nah, nanti tulis di sini. Terus apa lagi sumber dayanya? Apa lagi Pak? Ya ada. Nah, nanti kita pikirkan ya. Nah, setelah sumber daya utama itu ketemu, baru sekarang siapa yang bekerja sama dengan kita? Di sini ada nggak siapa yang bekerja sama dengan kita? Dari mulai produksi dulu. Kalau kemarin saya tanya misalnya kopi petik merah, Pak siapa yang kemarin mempresentasikan? Pak Rido. Pak Rido ya. Pak Rido ya. Kata Pak Rido, petik merah itu nggak mencukupi produksinya karena udah terpilih kan. Nah, berarti harus kerjasama dengan LPHD lain yang produksi petik merah, betul nggak? Petani di LPHD lain, tulis aja di sini rekanan utama LPHD desa lain, ya. Kemudian siapa lagi? Kalau di bahan baku itu ya dengan LPHD atau petani kopi lainnya, ya. Itu karena apa? Untuk pasok sumber bahan baku. Kemudian dari segi apa? Produksi ya, produksi untuk pengolahan siapa partner kita? Apakah
untuk penggilingan itu kita serahkan lagi ke pihak ketiga atau enggak, atau dikelola sendiri? Itu biar Untuk penggilingan kalau penggilingan yang kalau untuk salah sendiri mungkin ya masih sendiri. Oh sendiri, oke. Berarti nggak perlu kerjasama dengan yang lain. Kalau misalnya untuk pengemasan masa masih masih ada yang sendiri, ada yang masih. ya. Kalau yang masih minta bantuan orang lain dengan siapa? Stiker biasanya Pak. Ya, untuk misalnya untuk cetak kemasan, logo dan kemasan. Nah, berarti dengan siapa? Printing dengan Dengan percetakan. dengan percetakan. Oke, dengan percetakan. Ini tulis ya di sini dengan percetakan. Kemudian untuk pemasaran, Pemasaran, distribusi dengan siapa rekannya? toko dengan toko ya, swalayan. Dengan toko, Alfamart, Indomaret. Toko lah Pak. Iya, toko-toko. Kemudian kalau untuk pameran misalnya kerjasama dengan siapa? Pemda, dinas-dinas, termasuk KPH. Ya. Tulis di sini ya nanti. Tulis di rekanan utama. Terus untuk kerjasama kemitraan, misalnya siapa yang terlibat? Ini perlu modal nggak? Oh. Perlu modal nggak? Belum. Kasih kur biasanya Pak. Oh, kur itu disediakan oleh siapa? BRI. Oh, misalnya lembaga keuangan dan Lembaga keuangan. lembaga keuangan misalnya BRI. Terus dalam hal apa lagi? Pokoknya yang menolong kita siapa untuk usaha kita? Bumdes Pak, bumdes. Bumdes, termasuk Bumdes misalnya. Bumdes dalam hal apa? Modal. Modal, oh modal, oke. Boleh. Nanti tulis di sini ya. Petani juga masuk Pak. Ya? Petani. Ya petani kan tadi LPH-nya dan petani lainnya kan? Betul nggak? Ya. Nah, setelah di ini struktur di sini, setelah di apa? Di posisi yang di sini tadi apa? Kanan utama. Rekanan utama. Nah sekarang kira-kira biaya yang dikeluarkan di mana saja? Biaya yang dikeluarkan untuk usaha ini. Tulis saja di sini. Biaya petik. Tulis biaya petik. Ya. Terus apa lagi? Biaya posting. Biaya roasting. Terus Penjemuran Pak. penjemuran. Oke, berarti tulis saja di sini upah kerja. Itu kan? Upah kerja dalam kurung pemetikan, penjemuran, penggilingan, pengemasan ya. Upah kerja ya. Nah, selain upah kerja apa? Media promosinya Pak. Media promosi misalnya untuk Beli kuota Pak. oh beli kuota boleh. Untuk misalnya Biaya promosi Mas. biaya promosi ya. Biaya promosi bisa untuk mencetak leaflet, mencetak stiker, mencetak poster, itu ya biaya cetak. Terus apa lagi? Biaya data juga. Boleh. Boleh juga, tapi terakhir di ininya. Jadi kalau sudah biaya dirinci baru paling Biaya lain-lain. biaya lain data terduga. Tapi kalau bisnis itu harus terduga semuanya, harus dihitung. Ini mah ini Pak, EO ini apa? Hajatan. Nah, Jadi ya biasanya kayak gitu kalau banyak data duganya. banyak. Iya ya. Ada juga Iya betul. Emang ini rencanakan terus Pak? Ya, gitu. Harga kopi juga Harga kopi, ya. Itu salah satu. Ah. Sendiri. Betul. Kemudian harga kopi baru itu. Nah, begini Pak, kalau itu harga kopi nanti ini nanti kaitannya dengan pemasukan kita nantinya. Ini Pak, kopi mentahnya itu. Kopi mentahnya. Iya. Nah, ini posisinya kalau Bapak hanya penggilingan, baru dimasukkan biaya pembelian kopi. Kalau Bapak semuanya melakukan, kan di sini misalnya dituliskan di sini kegiatan utamanya hanya penggilingan sama pengemasan. Penggilingan dari menjadi bubuk, berarti Bapak di sini harus menyisikan untuk biaya pembelian kopi gitu. Kalau beli bahan baku itu gimana? Di sini di sumber daya. Oh, beli bahan baku di situ. Ya, maksudnya beli bahan baku. Gini, makanya ini harus didefinisikan dulu.
Bapak usahanya mau keseluruhan dari mulai produksi sampai pemasaran atau hanya penggilingannya saja sampai jadi bubuk? Misalnya kalau semua, jadi biaya pembelian kopi itu tidak masuk di sini, tapi Bapak sudah punya di sini. Adanya pemetikan tadi itu. Nah, biayanya pemetikan karena Bapak, maksud saya gini, kan usaha ini bukan perorangan kan, Ya. ini kan KPS ya, KPS kan, ya. Jadi ini usaha kelompok, maksudnya dalam kacamata dari sisi kelompok, untuk struktur biaya pembelian bahan itu kan nggak dibeli karena Bapak punya kebun sendiri, semua punya kelompok kan, Ya. gitu. Seolah-olah ya. Ya seolah-olah begitu, tapi kalau Bapak berpikirnya sendiri-sendiri, ya Bapak belilah. Kan ini bicaranya kelompok KUPS, betul nggak? Betul ya. Karena ini Pak, dalam satu kelompok itu belum tentu semua punya kopi Pak. Ya, belum tentu punya kopi, tapi kan katakanlah ini usahanya usaha bersama. Ya, walaupun pada kenyataannya Bapak usaha masing-masing kan. Ya. Ya. Walaupun kenyataannya usaha masing-masing, nggak apa-apa. Tapi ini kerangka berpikirnya sebagai kelompok usaha perhutanan sosial, betul nggak? Ya. Yang sosial tadi itu makanya saya pun pilih memasarkan apa yang ada di lingkaran begini. Ya. Ada salah satunya termasuk sosial tadi Pak. Apa itu media sosial? Oke. Kalau media sosial di sini boleh biaya promosi boleh masukin. Boleh biaya angkut boleh, biaya transportasi ya. Terus apa lagi? Apa lagi Pak? Dari struktur biaya, pokoknya nanti Bapak dan Ibu semua biaya pengeluaran dimasukkan di sini, ya. Semua biaya pengeluaran. Nanti kalau misalnya itu sudah masuk di mana atau apakah ini masuk atau tidak di biaya, nanti itu didiskusikan di kelompok ya. Oke? Nah setelah ini, sekarang alur pendapatannya, arus pendapatan Bapak dari mana saja? Misalnya arus pendapatan, apakah kan Bapak dari mulai pemanenan sampai pemasaran ya? Apakah ada biji kopi yang dijual? Ada nggak? Biji kopi sebelum digiling dijual? Ada. Tulis di sini berarti alur pendapatan penjualan biji kopi dalam kurung green bean ya, supaya ada ini karena biji kopi Bisa sortiran gitu ya? ya. Pelutukan. Atau gini, boleh juga Bapak misalnya kalau di kopi boleh juga yang cherry-nya kan, yang cherry, ya, maksudnya yang buahnya boleh dijual buahnya. Kalau memang dijual buahnya, tulis di sini alur pendapatan dari penjualan kopi cherry, penjualan kopi biji yang sudah dikupas kulitnya, penjualan kopi kalau di roasting dulu baru dijual, pernah nggak? Ada juga yang jual begitu. Kalau ada yang begitu silakan tulis misalnya kopi hasil roastingan. Terus ada juga kopi bubuk ya. Madu asli Cap Goji. Nah, ya misalnya kalau cuma madu aja tidak tanpa pengolahan nah, boleh juga misalnya alur pendapatannya dari penjualan madu jerigenan. Kalau karena misalnya madu hutannya banyak, kita jual jerigenan, boleh juga. Atau pendapatannya dari penjualan kopi botolan ya, kemasan botol. Kopi kemasan botol. Madu kemasan botol. Nah, tapi kemarin itu ada yang gula aren ya. Ada yang gula aren kemarin? Ada. Ya, ada yang produk akhirnya yang Mas Haris ya. Ada yang misalnya penjualan gula aren dalam bentuk gula semut, terus ada gula cair, apa lagi? Gula multi rasa atau apa ya? Gula ada rasanya lah gitu. Nggak tahu namanya apa ya. Nah di sini alur pendapatan penjualan kan beda-beda produknya ya. Tapi itu juga menjadi arus pendapatan untuk kelompok kan, betul nggak? Ya, jadi arus pendapatannya dari apa saja yang bisa dijual dari kegiatan